Ketik lagi. Ya. Dia memang kamu nih. Biar nih, HP-nya nih. Iya, Sebentar itu. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini serta salam dan salawat kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu sekalian kita hormati, di pagi hari ini teman kita Bu Laila Intihani akan mengadakan kegiatan yaitu berbagi pengalaman sebagai calon guru penggerak dalam budaya positif. Jadi dalam kegiatan ini Ibu Laila Intihani akan memaparkan pengalamannya bagaimana menerapkan budaya positif dalam proses pembelajaran atau membagikan itu semua kepada peserta didik kita dengan harapan dengan adanya pemaparan atau berbagi budaya positif yang disampaikan oleh CGP kita ini dapat membantu para teman-teman untuk menerapkan kepada peserta didik kita yang ada di sekolah ini. Jadi ini memotivasi kita untuk lebih menerapkan bagaimana budaya positif itu dikembangkan di sekolah kita sehingga peserta didik lebih bersemangat, lebih bersopan santun dalam kehidupan atau beraktivitas di sekolah ini. Dan bukan hanya kali ini saja, semoga dengan adanya penyampaian dari guru kita, teman kita, Bu Laila, ini dapat memotivasi kita baik di rumah maupun di sekolah supaya lebih diterapkan lagi bagaimana budaya positif itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita dengarkan saja pemaparan dari rekan kita Bu Laila Intihani tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka berbagi pemahaman budaya positif. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita. Baiklah teman-teman, untuk berbagi pemahaman positif ini tujuan kita melakukan kegiatan pada hari ini itu ada 3. Yang pertama itu bertukar informasi tentang budaya positif. Yang kedua, memberikan informasi terkait budaya positif. 3, mampu mengimplementasikan atau menerapkan budaya positif. Sebenarnya seperti yang dikata tadi Bu Kepala Sekolah, sebenarnya saya tidak ingin menjadikan contoh diri saya, bukan, tetapi kita sama-sama belajar. Karena juga saya sedang belajar bagaimana kita sama-sama belajar hingga akhirnya kita semua mampu mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, untuk itu untuk pretestnya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan ada pretest dulu. Sejauh mana Bapak dan Ibu guru memiliki pemahaman tentang budaya positif. Jadi silakan dibuka HP-nya, kemudian join di My Quiz. Ini silakan masuk di Google Chrome, masuk di joinmyquiz.com. Ya. Jadi setelah selesai pemahaman, ada lagi pretestnya. Pretestnya sama dengan soal yang pada saat post test, soalnya sama pada saat pretest. Jadi silakan masuk di Google-nya Pak Pius. Oke,
boleh dibantu nanti. Ada saya. Saya kerja sama dengan ini. Oke, boleh. Sudah masuk teman-teman? Joinmyquiz.com. Iya. Kurang ini nanti sebuah nanti itu. Oh iya. Enggak boleh aku di sini wadahnya. Ku kirim ke Bujung nih, nanti diteruskan Bujung ke, karena ini kayaknya WA-nya suami saya. Sebentar ya. Oke. Tapi di rumah ya? Ya, Bujung silakan dibagikan kepada teman. Kalau sudah dituliskan, kita mulai start. Silakan masukkan nama tak. Iya. Sudah, kita mulai start. Mulai, ya? Sudah semua? Loading. Ya, masukkan nama tak. Oke, bisa terbuka kayaknya nih. Oh, sudah ada Bu Intan, Pak Lukman dengan Bu Fitri sudah masuk. Ya, Masya Allah. Kita lihat skornya ya. Iya, langsung dijawab. Ada Salot Syar, ada Juju, Bu Nurlinda Sali. Kalau bukan Pak Mur, Pak Pius. Jadi yang di atas sebentar diperhatikan, silakan baca dulu soalnya. Masih Bu Fitri ranking 1. Soalnya itu ada 15 nomor. Juju.
sharp. Tiga. Pakai wifi saya papi. Lela. A-nya 8 kali sandinya. A. Itu kita kirim yang di ujung ada di grup tadi. Selesai berfitri ya, tunggu teman yang lain. Bu Juju kayaknya masih satu nomor. Saya lupa kasih apa namanya waktu. Satu menit lagi saya selesaikan Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat baik sekali kalau misalnya diterapkan di kelas sebagai pengganti daripada melakukan evaluasi kepada anak-anak. Kalau misalnya tidak mau dalam bentuk paper atau kertas, bisa kita gunakan aplikasi Quizzes ini. Jadi sangat terlihat hasilnya. Ya, setengah menit lagi.
Sebentar, ada post testnya lagi. Jadi post testnya itu sebentar adalah sama soalnya, ya, sama soalnya. Jadi kita lihat bagaimana setelah menerima ketika selesai berbagi pemahaman ini. Saya end Vidi. Oke. Ada sudah. Masya Allah. Ya sudah selesai berhubung waktu. Jadi ini hasil daripada ini bentuk dalam bentuk penghargaan ini puisis ya. Sejauh mana kemampuan kita atau pemahaman kita terhadap budaya positif. Nah selanjutnya, semoga setelah menerima materi tentang budaya positif ini, pemahaman Bapak dan Ibu guru bisa lebih mendalam lagi tentang budaya positif. Nah untuk agenda kita, yang pertama tadi pembukaan sudah kita laksanakan tadi dengan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua pretest sudah kita laksanakan juga. Selanjutnya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan keyakinan kelas yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah antara nomor 3 sampai 9 itulah materi kita yang akan kita berbagi. Nah, sekarang di sini ada sebuah kegiatan, cobalah buka. Apa mau dibuka? Kegiatan buka ini diperankan oleh guru A dan guru B. Ada yang mau jadi sukarelawan di atas. Coba Pak Lukman sama Bu Hastra bisa naik ke atas. Ada sebagai, tidak apa-apa, ada sebagai guru A dan sebagai guru B. Nah guru A itu mengambil secari kertas, tuliskan sebuah rahasia besar yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ya. Lukman, boleh Ibu bisa pinjam. aku mencintaimu. Tapi kertasnya. Tulis aku mencintaimu Hasra. Tulis saja kira-kira rahasia besar apa yang Bu Hasra miliki yang tidak boleh diketahui oleh Pak Lukman. Saya beri waktu hitungan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Nah, guru A menggenggam dengan sekuat tenaga kertas tersebut. Bagaimana caranya supaya Pak Lukman ini tidak bisa merebut apa yang ada dalam tangan seperti yang Anda ketahui. Dan sedangkan Pak Lukman terserah mau apa dengan Bu Hasra, mau dikata-katai, mau ditarik tangannya, mau dihardik, mau difitnah, mau dicela, terserah. Bangkit saja dia. Silakan dalam waktu 1 menit. Pakai rayuan. Iya, mau diambil ini. Boleh rayuan, bujuk-bujukan. Kasih di dalam pakai imbalan. Bagaimana caranya supaya itu rahasia Anda tidak ditahu? Kira-kira. Bagaimana cara mau ingin tahu rahasia besar tak yang hanya diketahui oleh tak? Ya boleh. Dalam waktu 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Kutepekan kan. Boleh direbut paksa, boleh. Detik lagi. Tidak tahu kayu.
kan aku kasih. Boleh dengan kata-kata kasar, boleh perlakuan kasar, boleh. Oke, 3, 2, 1, selesai. Tepuk tangan untuk Bu Astra dengan Pak Lukman. Terima kasih atas bantuannya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang akan mengantarkan kita nanti kepada berbagi ini. Nah, menurut tadi Bu Hasra, mengapa Bu Hasra tidak mau membuka tangannya? Tidak mau memberikan apa yang di tangan, jadi tidak mau buka, tidak mau memberikan kepada Pak Lukman. Kira-kira apa alasannya? Takut terbongkar rahasianya. Terus Pak Lukman kenapa mau ambil punyanya Bu Hasra? Jadi siapa yang mengontrol Bu Hasra bahwa dia tidak boleh membuka apa yang ada di dalam tangannya? Dirinya sendiri ya. Berarti Pak Lukman tidak bisa dan biar melakukan apapun. Kalau misalnya Bu Hasra tidak mau, berarti dia tidak akan terbuka. Berarti kontrolnya itu ada pada diri sendiri ya. Nah, diri kita yang memegang kendali. Mau diapakan itu, mau siapapun yang mengatakan kamu jelek, kamu bagus. Tapi kalau misalnya diri kita yang mengontrol apakah mau menerima berita tersebut atau tidak mau menerima tersebut, hanya kita yang bisa mengontrol. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, termasuk bujukan, rayuan, desakan, paksaan, imbalan, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi kontrol kita terhadap murid. Ya, ada miskonsepsinya. Ada 4. Yang pertama itu adalah ilusi. Apa itu arti ilusi? Ya, hayalan ya, hayalan. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi penguatan positif menguatkan karakter. Ketiga, ilusi kritik dan membuat merasa bersalah menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah miskonsepsinya. Kan tadi mengatakan kita sama-sama tadi sudah setuju bahwa kontrol itu berada pada diri sendiri. Nah, ini akan kita luruskan. Seolah-olah bahwa guru dapat mengontrol murid, tapi sebenarnya yang kita lihat ternyata murid yang mau dikontrol oleh gurunya supaya bisa berubah. Ya, persepsi ini yang harus kita diperjelas lagi. Yang kedua, ilusi penguatan positif menguatkan karakter. Misalnya ketika kita memberikan penguatan positif, harus seperti ini, lebih rajin lagi ke sekolah, itu menguatkan karakter. Ternyata itu hanya ilusi. Seolah-olah bisa dalam waktu yang mungkin membutuhkan proses, tapi murid itu kalau misalnya tidak dikasih penguatan, tidak akan lagi melakukan karakter yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, ilusi kritik dan membuat merasa bersalah menguatkan karakter. Ilusi kayak kalau dibilang kita kenapa kita terlambat? Jangan begitu ya, salah itu. Ternyata itu juga hanya ilusi angan-angan bahwa ketika kita memberikan kritik kepada siswa atau murid, dia akan memiliki perilaku terpuji atau yang baik. Nah, kemudian yang keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita orang dewasa yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, kita merasa bahwa kita lebih baik daripada murid. Nah, ternyata itulah miskonsepsi yang harus
diluruskan karena sebenarnya murid itu memiliki kontrolnya sendiri. Sama seperti kita orang dewasa, kita memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada tabel, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, pada stimulus respon, kalau saya dulunya berada pada di stimulus respon. Kita merasa bahwa kebutuhan itu kita sama. Kita sama-sama ingin, misalnya mau makan sama-samanya karena kita lapar, berarti kita mau makan. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mau cobain itu murid-murid, apa yang kita lihat di sana di jendelanya SMP, sama juga yang melihat itu murid, mau seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa karena gagal itu dulu yang pertama kita lakukan. Model berpikir menang kalah. Menang kalah maksudnya ketika kita melakukan itu berarti dia mengalah sama kita. Nah, ternyata itu ada perubahan dalam berpikir. Ternyata teori kontrol ini yang di sampingnya yang akan kita sebenarnya harus pahami. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan anak-anak itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada yang kebutuhannya mau disayangi, ada kebutuhannya mau diberikan kebebasan, ada kebutuhannya ingin diterima. Itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu sangat jelas sekali. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan sampai kita mau dipahami, tapi pemahamannya anak-anak tidak mau. Jadi bagaimana caranya supaya pandangan dia, pandangan kita sebagaimana supaya sama-sama bisa ke arah yang lebih baik. Hanya Anda yang bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Naik di kelas 3, alhamdulillah bagus nih. Tapi kalau misalnya jika naik di kelas selanjutnya tidak diberikan lagi seperti yang ada pada kelas sebelumnya, apakah murid itu akan melakukan hal yang sama? Nah, itu perlu dipertanyakan. Boleh iya, boleh juga tidak, tergantung kemauannya ini murid. Apakah dia mau dikontrol atau tidak? Berarti tergantung dari kontrol dirinya lagi tuh murid. Model berpikir menang-menang. Kalau kita bisa berpikir menang-menang, kenapa kita harus berpikir menang kalah? Ya, itu. Nah, itu kita sekarang pada stimulus respon. Mudah-mudahan ketika kita setelah berubah, kita memiliki pandangan seperti pada teori kontrol. Menurut Stephen Ray Covey, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, tentang kenyataan. Nah, kita masuk di materi disiplin. Kalau menurut teman-teman, apa itu disiplin? Pak Pius, apa itu disiplin Pak Pius? Tepat waktu, apalagi? Bu Intan? Bagaimana caranya supaya bisa anak-anak itu disiplin? Melaksanakan tanggung jawab. Kalau misalnya dia tidak melaksanakan, tidak disiplin, apakah diberikan hukuman? Diberikan ketidaknyamanannya pada anak? Iya. Ternyata untuk mewujudkan namanya disiplin itu, hukuman dan ketidaknyamanan itu bukan merupakan bagian dari pilihan. Ya. Caranya itu bagaimana bisa mengontrol diri untuk memilih tindakan yang benar. Kita arahkan anak-anak untuk memilih tindakan yang benar, kita arahkan, tapi tanpa memberikan hukuman ataupun ketidaknyamanannya. Makanya bagaimana caranya kita bisa
motivasi intrinsik, maksudnya itu kita bangun motivasi yang ada dalam diri anak itu untuk berkembang, untuk melakukan tindakan yang benar. Motivasi yang di dalamnya yang kita bangun. Karena ketika kita membangun yang motivasi ekstrinsiknya atau yang di luar, ketika itu yang di luar sudah tidak ada dan tidak ada motivasi intrinsik yang ada di dalam, akan susah lagi. Akan ketika apa sih itu bahasanya kalau tidak ada motivasi intrinsik, tidak ada gurunya, tidak ada yang memberikan penguatan, tidak ada yang memberikan hal-hal untuk bisa membangun karakternya. Ketika dia guru tidak ada, murid akan tergantung. Ketika motivasinya terbangun di dalam dirinya, maka anak secara sadar akan melakukan tindakan yang benar. Tapi ketika tidak, anak kembali pada hal-hal yang sebelumnya yang sudah diperbaiki. Kita masuk di materi nilai-nilai kebajikan universal. Tepuk satu, tepuk satu, yes. Tepuk satu, yes. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Supaya tidak tidur Pak Pius. Kita masuk pada materi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah termasuk ke dalam sifat-sifat positif, sikap-sikap positif yang diharapkan ada pada seseorang, baik itu kita sebagai guru, sebagai masyarakat, apalagi pada murid. Nah, di dalam materi CGP itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bermuara pada 6 naungan, ya. Itu digambarkan payung, tapi kita lebih mengarah kepada, karena kita adalah sebagai guru. Nah, dalam kurikulum itu, dalam pendidikan di Indonesia itu kita berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu murid memilikinya. Yang pertama itu adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, ya, berpikir kritis, bernalar kritis sama. Ya, apalagi? Mandiri. Yang terakhir adalah gotong royongnya. Itulah yang kita harapkan bisa tercipta anak-anak kita, terwujud profil pelajar Pancasilanya. Nah, jika murid telah meyakini nilai-nilai kebajikan universal dalam dirinya, maka otomatis motivasi intrinsik akan terbangun. Ya, inilah PR kita sebenarnya, bagaimana kita bisa membangun motivasi intrinsiknya anak-anak. Begitupun dengan kita. Nah, ini adalah kita masuk ke dalam materi motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2. Ada di bagian warna hitam dan ada juga di bagian warna putih. Kira-kira jika tidak ingin ditegur alasan atau mendapat surat teguran, dia apakah mendapatkan imbalan? Motivasinya itu apakah dia mendapatkan imbalan? Dia tidak ingin ditegur. Kira-kira motivasi apa yang dia pegang? Apakah dia mendapatkan imbalan, menghargai nilai kebajikan, atau menghindari hukuman? Ini semacam menjodohkan. Oke, 1 ke 3, menghindari hukuman. Yang kedua, ingin dipuji dan dihargai. Ini sudah ya tadi ya, antara A atau B? B. Ya, berarti 2 B ya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas dan menjadi anggota karena ingin mendapatkan imbalan. Kita lihat ya. Ya, ternyata yang pertama benar. Tidak ingin ditegur atasan, mendapat surat atau surat teguran itu supaya kita tidak menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi kalau tidak mau ditegur sama atasan, supaya tidak dihindari hukumannya. Hukuman itu bisa dalam bentuk verbal maupun non verbal ya.
Ya, ternyata yang kedua itu ingin dipuji dan dihargai. Ternyata motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau mau dipuji, tahu gak tepat waktu Pak Pius, tepat waktu Pak Lukman. Karena motivasinya ingin dipuji. Iya. Nah, ketika kita bertanggung jawab, ketika kita motivasi, ketika kita melakukan bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan, itu karena menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Berarti ada kesadaran yang ada pada dalam diri tak. Oh, mau ke tepat waktu deh. Kami memang tugas sama kita mengajar tepat waktu. Itu PR ku saya juga bisa dikata lambat. Bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutannya. Dengan memberikan contoh-contoh seperti itu, mudah-mudahan kita bisa menjadi panutan terhadap kepada orang lain. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya. Motivasi karena ingin mendapatkan hukuman, motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan, dan motivasi karena dia ingin nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri, dia menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya, ya. Tapi mudah-mudahan kita semua sudah berada pada yang ketiga, kita menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri, ya. Nah, kita masuk di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bermain, ya. Saya sudah siapkan sini, ya. Masing-masing mendapat ada hukuman, ada konsekuensi. Enggak, iya boleh. Saya banyak, Bu. Nah, di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 contoh kegiatan atau pernyataan. Nah, apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Karena antara hukuman dan konsekuensi itu ada beda tipis, tapi pasti ada bedanya, ya. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat "saya tidak akan malas lagi". Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat, ya. Ya, benar sekali, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh, Pak Pius pilih hukuman. Kita lihat, ya. Iya. Ternyata hukuman Pak Pius, Masya Allah. Pak Pius ini yang dua. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi Pak Mur. Konsekuensi Pak Lukman. Hukuman masih tetap hukuman Pak Pius. Hukuman Bu Fitri. Ibu, konsekuensi atau hukuman, Bu? Konsekuensi. Yang nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa, Bu Intan? Hukuman. Kita lihat, ya. Hukuman lagi. Ternyata ketika murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu ternyata hukuman. Kira-kira bisa dibedakan kapan dikatakan hukuman, kapan dikatakan konsekuensi? Ayo, diidentifikasi dan analisis kira-kira kapan dikatakan hukuman, kapan dikatakan konsekuensi. Oh, belum ada contoh konsekuensi, ya. Kita lanjut ke 4, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, Masya Allah. Oke, bagus sekali konsekuensi. Berarti sudah didapat mini. Kapan dikatakan? Yoi,
konsekuensi dan hukuman. Kemudian membersihkan tempat air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Yes, konsekuensi. Kemudian yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah sebab tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, papi. Hukuman lagi, kita lihat. Saya beda. Ternyata hukuman. Kenapa bisa hukuman, papi? Bisa mungkin ada alasannya. Karena itu kegiatan bersifat fisik itu. Bersifat fisik. Ya, tidak memakai sepatu. Tidak mengenakan sepatu seharian, ya. Bisa kalau misalnya diganti dengan konsekuensi apa? Kalau misalnya siswa tersebut, murid tersebut tidak mengenakan sepatu hitam. Tapi kalau masih fisik Hah? kegiatan. Gimana? Ini jangan. Kita lanjut dulu ya. Awal buka. Salah titis, Mak. Ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Nah, ternyata apa bedanya ini sama hukuman ini? Apa bedanya ini? Ini juga lari 2 kali, ini juga lari 2 kali. Ternyata ada yang termasuk hukuman, ada yang termasuk konsekuensi. Kita sama-sama terlambat. Sama kita tonton dulu, biarkan dulu. Yes, gue kasih waktu. Saya kasih waktu 1 menit. Ada yang bisa memberikan alasan? Mungkin kalau saya toh, mungkin kalau konsekuensi sudah ada perjanjian dari Sudah. awal. Sudah ada perjanjian dari awal. Ada kesepakatan dari awal. Kalau hukuman apa nih? Hukuman apa di? Secara langsung jadi. Secara langsung. Nah begitulah. Masuk akal. Atau karena merugikan orang lain nih, makanya konsekuensi. Kalau hukum itu merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Diri sendiri. Oke, boleh. Ada lagi? Kalau hukuman kayak aturan yang sudah ditetapkan itu. Aturan hukuman itu aturan yang sudah ditetapkan. Ada lagi? Kalau konsekuensi kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri. Tapi ini dulu aku pertanyakan, kenapa ini hukuman? Kenapa ini konsekuensi? Nah, sama aja lari. Yang nomor berapa? Antara nomor 2 dengan nomor 7. Agak lama-lama kayak jahat sekali balik awal. Karena waktu. Harus 10 menit. Itu tidak terukur waktunya berapa. Oh, ini tidak terukur, ini terukur. Oke, ada lagi? Iya, Bi. Karena Kalau begitu. Sudah semua? ya, kita lagi. Kalau yang di bawah itu konsekuensinya pas di pelajaran olahraga. Kalau di atas bukan pelajaran olahraga, sehingga dikasih hukuman. Tepuk tangan dulu Pak Pius. Tepuk tangan dulu dari Pak Pius tuh, Iya, tepuk tangan Saiki. Good job. Ternyata alasannya Pak Pius memang seperti itu alasannya. Karena ini kan lari 2 kali karena ini berhubungan dengan pelajaran PJOK. PJOK itu berhubungan dengan aktivitas fisik. Sedangkan yang ini 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apa hubungannya? Tidak ada juga keterangan. Ketika misalnya keterangannya PJOK, boleh dia masuk konsekuensi. Tapi ini tidak ada. Datang saja terlambat. Karena datang terlambat ke sekolah. Oke? Dapat 12 tahun. Itu ya. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ada juga sebentar tambahan namanya restitusi, ya. Hukuman itu dilakukan secara spontan dan tidak berkaitan dengan kesalahannya. Jadi kita ingat-ingat tadi yang 7, kita memberikan hukuman, misalnya tidak mengerjakan PR, hukumannya lari. Itu apakah berhubungan dengan tidak atau tidak? Nah, itu dikatakan sebuah hukuman. Jadi kalau misalnya dikatakan konsekuensi itu sifatnya sudah diketahui dan masuk akal. Misalnya tadi itu
dia melak, ya. Berhubungan yang diberikan itu, tindakan yang diberikan itu berhubungan dengan apa yang telah dilakukan. Itu perbedaannya antara konsekuensi dengan hukuman. Sedangkan ada lagi yang baru, ya. Ini lagi restitusi. Kita sedang berbagi tentang restitusi, itu menawarkan pemecahan masalah yang lebih baik dengan penguatan. Kuat-kuat di sebentar anak-anak. Kalau dilakukan restitusi. Dengan melakukan restitusi ini, kita harapkan nanti tuh anak-anak dia yang menemukan masalahnya, dia yang mencari solusinya. Tapi ada dasarnya. Nah, itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Silakan dibaca Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi. 4 SKS. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ada sakit hati yang terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi tidak. Hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati. Ya, kalau konsekuensi mungkin merasa tidak nyaman, tapi mudah-mudahan dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman itu membenci kedisiplinan. Karena dikasih terus hukuman, baik, lebih baik tidak terus. Kalau disuruh berhenti bicara, berhenti jalan-jalan siswanya, sebentar kalau sudah dikasih hukuman, masih lagi, sebentar masih lagi. Dan itu adalah PR yang sangat besar untuk saya dan kita semua. Anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ada tadi yang mengatakan menyakiti diri sendiri cocok. Kalau konsekuensi itu agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Itu membuat citra anak-anak memberikan identitas gagal, maksudnya gagal. Karena dia sering dikasih hukuman, makanya dia, oh berarti saya ini buruk. Gitu. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik, dengan memberikan konsekuensi mudah-mudahan kita bahwa dia baik, tinggal diberi arahan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Apa itu bohong-bohong? Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu kemungkinan yang terjadi ketika kita memberikan hukuman kepada orang lain. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya pasti akan rasa kayak tidak enak dalam dirinya. Nah, ini lagi. Ini gambar apa? Kado. Dan di sampingnya apa? Bintang. Kita biasa memberi bintang kepada murid dalam bentuk memberikan apa? Reward atau penghargaan, ya. Nah, ini memberikan kado, memberikan hadiah, memberikan penghargaan. Apakah itu masuk ke dalam hukuman? Apakah dia masuk ke dalam hukuman? Penghargaan dan hadiah itu adalah hukuman? Tidak. Iya. Tidak. Iya. Tidak. Kalau ini penghargaan dan hadiah itu adalah termasuk hukuman. Kenapa? Tinggal dong. Bisa dikatakan hukuman, bisa juga dikatakan bukan. Tapi kalau di sini konsepnya ini merupakan masuk ke dalam hukuman. Mengapa? Karena itu pengaruhnya bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Kalau anak diberikan terus-menerus penghargaan, hadiah, bisa saja itu anak memiliki sifat yang ingin dibangun, sikap positif yang diharapkan. Tetapi kalau misalnya dihentikan, kalau anak-anak belum memiliki motivasi yang ada dalam dirinya dengan sungguh-sungguh, bisa saja itu dalam jangka pendek. Ya, itu penghargaan. Mengapa dikatakan penghargaan tidak efektif?
Dan mengapa dikatakan penghargaan merusak hubungan? Merusak hubungan antar murid karena bersaing ceritanya. Mau ada yang saling jago, saya jago deh, saya lebih jago deh, saya jago deh. Nah, ternyata itu bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Karena yang dicari adalah kuantitas, yang dicari adalah hadiah dan penghargaan, bukan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan itu menghukumnya, menghukum dalam artian yang lebih halus. Kenapa, Papi? Berarti jangan dikasih penghargaan nih kalau siswa berprestasi. Boleh. Kan ada tadi pengaruhnya bisa dalam jangka panjang, bisa dalam jangka pendek. Tergantung lagi yang dilakukan selanjutnya. Nah, sekarang sini ada sebuah contoh. Murid Randi dan Sandi selalu mengambil sarapan pagi temannya. Bintan, baca coba Bintan. Iya. Contoh, murid Randi dan Sandi selalu mengambil sarapan pagi temannya. Bisa saja Randi kelaparan sebab tidak sarapan, atau bisa saja ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Murid melakukan kesalahan bukan tanpa sebab. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya sehingga berbuat hal demikian. Terima kasih Bintang untuk membacanya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Randi sama Sandi? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk kita ya. Nah, ada 5. Siapa yang bisa isi kira-kira apa di sini? Ada pulpen itu dan spidol. Lupa. Cinta kasih sayang. Oke. Yang pertama, kesenangan. Masya Allah, senang. Sekalinya tapi nomor 4. 2. Cinta. Cinta Cinta di semuanya. dan kasih sayang. Dikasih nih, disayang Tofa. 3. Kebebasan. Tempat apa? Kebebasan. Kelima. Keempat. P pertamanya, terakhirnya N. Yang isi dulu huruf apa bisa di sini? Ini sini. Papi huruf apa? Tanya juga di murid yang paling pintar. Pak Mursidin, huruf apa sini Pak Mursidin? Satu saja huruf. Ini sini apa? Cocok. Penguatan masih kurang tepat. Oke, bagus sekali. Penguasaan. Yang terakhir. Panjang. B. Berbagi. N. N. H. Hidup. Oke, hidup. Bertahan hidup. Bagus sekali Bu Cucu. Bertahan. Tepuk tangan untuk Bu Yulia. Bertahan. Tidak ada pengorbanan dari buku PPG. Penasaran soal-soalnya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh semua manusia. Bukan hanya anak-anak, tetapi kita juga sebagai manusia. Mulai dari kesenangan, cinta, kasih sayang,
kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Nah, jika kita melihat teks dari contoh ini, si Randi sama Sandi, kira-kira dia memiliki kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Apa yang makanan nih? Iya. Boleh pilih lebih dari satu. Boleh, tapi satu saja dulu. Apa Bintang? Bintang kabar mana? Udah dengar suaranya. Apa Bintang? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang lain bagaimana? Yang dikatakan oleh Bu Bintang, Cinta kasih sayang. cinta kasih sayang Nabila Bujum. Ada lagi? Nomor 1. Nomor 1, kesenangan. Dan orang lain seperti nomor 5. Kita lihat teksnya. Mengambil sarapan pagi. Kenapa nak ambil sarapan paginya? Karena kalau bertahan hidup itu tuh berkaitan dengan apa yang dimakan ya, sandang dan pangannya, ya. Berarti ini contohnya itu adalah bertahan hidup. Siapa tahu itu anak si Randi sama Sandi tidak bawa makanan, melihat makanannya temannya, karena dia juga merasa lapar, maka dia mengambil sarapan pagi temannya. Tapi ada juga bilang atau bisa saja ini perhatikan teman-temannya. Boleh juga. Atau bisa saja ini. Berarti bisa dua balik, Papi. Jadi itu makanya saya tanya. Kesenangan. Nomor 1 dengan nomor 5. Karena dia senang dengan makanannya temannya selalu enak-enak, maka dia selalu ambil. Oh, berarti di sini banyak ya yang dibutuhkan oleh Randi sama Sandi. Cinta kasih sayang, perhatian kan? Oh iya, bagus, boleh. Bertahan hidup, cinta kasih sayang, kesenangan. Oh, berarti ini PR-nya gurunya banyak sekali si Randi sama. Ingin diperhatikan, jadi bentuk kasih sayang, makanya kurang kasih sayang. Dan Iya. selalu bagaimana caranya supaya bisa diperhatikan sama teman-teman. Ya, masuk akal. Bagus sekali Buju. Yes, masuk juga. Berarti kalau misalnya kita pilih 3, bertahan hidup, kesenangan, cinta kasih sayang, berarti bagaimana nanti caranya gurunya supaya ketiga ini bisa terpenuhi. Ya, oke. Aduh, masya Allah. Kira-kira banyak dipahami di? Insya Allah. Keroncongan nih. Sebentar tapi keroncongan. Buat orang tua supaya tambah. Saya juga. Oke, kita masuk di penjelasannya ya teman-teman. Kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi apa yang bisa membuat anak-anak senang? Kita juga apa? Kita mau senang karena apa, Bu Fitri? Senang karena apa? Misalnya melakukan apa? Banyak duit ya. Itu salah satu contoh itu. Cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi, menerima kasih sayang. Ada koneksi yang terjadi antara kedua belah pihak ya. 3, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Kita berikan juga kebebasan dan artian kita batasi juga ya. Kalau misalnya murid apa yang ya, oke, bagus sekali. 4, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, baik itu prestasi maupun diakui orang lain. Ya, boleh silakan misalnya kalau saya mau diberikan reward, tapi jangan keseringan. Ya, yang terakhir bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, ya seperti tadi yang Santi sama Randi ya. Kebutuhan fisiologis, rasa lapar, serta psikologis. Psikologis itu masuk ke dalam rasa aman, bertahan hidup. Kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Nah, ayo bermain. Bagaimana milih dah? Semuanya bisa. Mungkin yang pegang mitos saja sebentar kasih naik karena tidak semuanya bisa toh. Karena 5, sebenarnya 5 untuk 1 orang tapi tidak bisa dibuat semuanya. Yes. Ada yang misalnya Pak Pius memegang pemantau.
Pak Lukman memegang teman. Kita pegang? Pembuat rasa bersalah. Ibu pemantau sama manajer. Masya Allah, cocok sekali, kepala sekolah. Patuhi aturan saya. Awas kau. Nah, kita pilih ya, kawan-kawan. Ada 5 pernyataan dan ada juga 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5. Yang pertama, patuhi aturan saya. Awas kamu. Apakah itu masuk di manajer, menghukum, teman, pemantau, atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah atau penghukum? Yang mana? Satu saja. Pembuat rasa bersalah, kita lihat. Penghukum. Ternyata penghukum. Awas kamu. Ternyata penghukum ya. Yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Misalnya ketika murid melakukan kesalahan, kita beritahu kira-kira apa rencana Tanah supaya bisa baik kesalahan yang terjadi sebelumnya. Nah, contoh begitu kata-katanya. Ada pemantau, ibu manajer. Nggak ada pilihannya antara pemantau sama manajer. Apa kita? Apa itu pemantau? Kita lihat ya. Manajer. Ternyata manajer. Nomor 3. Ibu kecewa sekali sama kamu, nak. Ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah. 3 mami nih, membuat rasa bersalah. Kita lihat ya. Cocok, pembuat rasa bersalah. Kecewa aku sama kita. Tidak dilihat ibu capek-capek ini. Sudah ajar Ki. Yang keempat, konsekuensinya apa? Sudah berbuat hal yang tidak diinginkan. Kita lagi bertanya sama murid, konsekuensinya apa kalau sudah melakukan itu? Pemantau, antara pemantau sama teman. Kita lihat ya, pemantau Pak Pius. Ibu juga pemantau. Yes, pemantau. Oke, yang terakhir pasti tidak apa. Nanti dibantu. Bagaimana dibedakan? Kita lihat ya. Oh, ini sudah masuk di kajian keras. Nah, untuk membedakan kapan dikatakan manajer, penghukum, teman, apa dari sini yang mana yang paling belum jelas? Pembuat rasa bersalah dengan Manajer. Oke. Kita dulu mulai dari manajer. Manajer itu, kalau manajer apa artinya manajer? Manajer. Iya, manage. Berarti kita bisa memanage apa kesalahannya atau muridnya, kemudian bisa memberikan solusi, kemudian tindakan yang positif itu bisa terlaksana. Ya, itu manajer. Manajer itu adalah posisi yang diharapkan, posisi kontrol yang diharapkan kita miliki. Posisi kontrol penghukum, kita diharapkan tidak melakukannya. Penghukum berarti kita memberikan hukuman. Awas kamu nak, kasih lagi 2 kali. Push up, berdiri di depan. Nah, itu contoh masuk ke penghukum. Kalau rasa bersalah, kita tidak memberikan hukuman dalam bentuk fisik, tapi kita memberikan seolah-olah anak itu salah. Pius, cantik berdiri di situ terus. Duduk di belakang, tidak kasihan ini berpote-pote saya. Itu seolah-olah ada rasa bersalah. Nah, ini akan kita
7. Manajer. Bagaimana kita bisa menjadi manajer di dalam kelas? Selanjutnya itu keyakinan kelas. Sedikit lagi, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa bukan peraturan? Sekarang itu yang digalakkan adalah bukan membuat peraturan kelas, bukan membuat kesepakatan kelas, tapi membuat keyakinan kelas. Nah, apa bedanya antara peraturan, kesepakatan, sama keyakinan? Ya, apa itu? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Ya, bukan peraturan sekarang yang diarahkan pada guru-guru untuk dibuat di dalam kelas. Misalnya, Papi, contoh, Papi ketika membuat aturan, contoh satu aturan saja. Yes, tidak boleh membuang sampah. Nah, ini contohnya ya, supaya lebih jelas. Tidak boleh membuang sampah. Kesepakatan kelas dibuat dari aturan kelas. Keyakinan kelas dibuat dari kesepakatan kelas. Berarti yang paling tertinggi itu adalah keyakinan. Nah, kalau di dalam aturan itu biasanya aturan ada kata tidak boleh, dilarang, jangan. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan. Tidak boleh. Tutup tidak boleh. Boleh menggunakan. Disarankan menggunakan pernyataan positif. Ya, pernyataan positif. Kira-kira kalau tidak boleh membuang sampah, pernyataan positifnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah. Buanglah Oh, baru pulang dilarang meminjam apa ini? sampah pada. Dilarang meminjam uang. Nah, ini bisa kasih positif juga. Buanglah sampah pada tempatnya. Kan kalau ini tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah. Berarti itu kan dalam bentuk negatif. Anak memberikan identitas gagal. Berarti kamu kan membuang sampah, berarti kamu menjadi orang yang buruk. Nah, kalau begini, buanglah sampah pada tempatnya. Ketika kamu melakukan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjadi pribadi yang baik. baik, menjaga kebersihan. Ini bisa menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan belum keyakinan. Nah, kalau keyakinan itu adalah kita mengambil pernyataannya tidak terlalu panjang, singkat, tapi memenuhi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan dari membuang sampah pada tempatnya itu apa? Satu kata. Apakah keselamatan, tanggung jawab, disiplin, berani, kebersihan, keselamatan? Nah, berarti bisa keyakinannya jagalah kebersihan. Nah, ini keyakinan, ini aturan, ini kesepakatan, ini keyakinannya jagalah kebersihan. Pernyataannya lebih universal, lebih menyeluruh secara umum. Iya. Ya. Ini nilai kebajikannya, kebersihan. Kita harapkan di sekolah itu atau di kelas itu kebersihannya tetap terjaga. Itu. Nah, coba kita lihat contohnya. Mengapa memakai helm saat berkendara? Supaya apa? Supaya aman. Atau tidak ditilang. Untuk keselamatan. Baik. Oke, kita simpan untuk keselamatan. Cocok. Mengapa memakai masker saat pandemi? Untuk menghindari penyakit. Jadi ini merupakan, kalau memakai helm saat berkendara, kalau dijawab Ki untuk keselamatan, berarti apa dia masuk di peraturan atau di keyakinan? Masuk yakin. Kalau misalnya pakai helm berkendara, yakin Ki
Kesehatan, keselamatan. Kenapa bukan supaya tidak apa namanya? Karena disuruh sama pemerintah memakai masker. Nah, berarti keyakinan yang ada pada dalam diri kita yakin Ki bahwa ketika memakai Ki masker saat pandemi itu berarti selamat Ki. Berarti keyakinan yang kita pegang bukan peraturan yang kita pegang. Nah seperti itulah di dalam kelas, keyakinan kelas seperti itu yang akan kita lakukan. Kita membuat pernyataan-pernyataan, aturan-aturan yang ada di dalam kelas kita buat menjadi keyakinan kelas supaya anak-anak bisa membangun yakin terhadap nilai-nilai yang kita bangun. Misalnya nilai disiplin. Nilai disiplin kan biasa jangan terlambat. Kalau terlambat dihukum. Iya. Itu peraturan. Sedikit lagi. Nah, ini dulu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah? Salah. Sudah terjawab tadi ya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal? Ya. Oke, betul. Nah, ini lagi. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Sudah tadi menggunakan helm saat mengendara motor itu Keyakinan. keselamatan. Yakin Ki selamat dari keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Dosa. Selalu bersikap positif, hormat, itu nilai keyakinannya. Nah, untuk mengurutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya, nomor mana yang pertama? Ini acak. Acak. Ini acak. Mau diurutkan? Apa yang pertama kira-kira? Apakah A, B, C, D, E, N? Mau diurutkan? Apa yang pertama? Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan. C. Berdiskusi dulu. Kita mau buat keyakinan kelas, kita mau menetapkan keyakinan kelas. D dulu. Kita sesi dulu D ya, kita lihat yang mana nomor 1. Iya, mana itu? Ya, berdiskusi memunculkan peraturannya. Kita munculkan dulu peraturan-peraturan apa? Kita melakukan kolaborasi dengan murid. Jadi kita berdiskusi kira-kira peraturan apa yang kita munculkan di kelas tak? Sebanyak-banyaknya silakan tuliskan, ya. Kita suruh murid-murid untuk menuliskan di atas. Semuanya boleh. Setelah itu yang kedua apa? Setelah kita sudah memunculkan peraturan yang perlu ditaati, apa? B. Iya, B. Mengubah peraturan nomor 2-nya kelihatan kita. Mengubah peraturan yang tadi menjadi kalimat yang lebih positif, seperti contoh yang tadi kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga, sudah kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Menyarikan. Iya, menyarikan nilai yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, tinggal A, C, E. Ini ya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah berkelas. Apa perannya? Selain meninjau ulang keyakinan kelas. Nah, kita harapkan kesepakatan kelas itu bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, yang mana di sini dari kesepakatan menjadi keyakinan kelas? Ini banyak.
datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini keyakinannya, nilai kebajikannya, saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, semangatnya ini nilai kebajikannya semangat. Kami murid yang peduli, pedulinya. Jadi diharapkan kalau contoh itu kita saling menyayangi, peduli dengan semangat. Terakhir ini segitiga restitusi. Nah, ini yang kita harapkan. Selain kita menjadi posisi kontrolnya sebagai manajer, kita melakukan restitusi. Restitusi itu adalah tingkatan yang lebih tinggi dari hukuman, penghargaan, konsekuensi. Ini yang paling tinggi, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, berarti kita melakukan kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi. Jadi ketika seorang murid melakukan kesalahan, bukan kita yang memberikan solusi, tapi bagaimana kita bersama-sama mencari solusi. Kita tanya, kira-kira apa rencana atau tindakan yang kamu lakukan. Posisinya ketika kita melakukan restitusi ini, kita berposisi pada manajer. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi, silakan dibaca. Ya, Bu Ita. Pak Mur. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi dari diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Oke, terima kasih Pak Mur. Intinya restitusi itu fokus pada solusi. Kita memberikan solusi, bukan sebagai penebus kesalahan. Yes, itu ya. Nah, ada dikatakan segitiga restitusi. Ini akan bisa kita terapkan di kelas ketika ada pada keyakinan kelas ada yang tidak sesuai yang dilakukan oleh murid, ya. Itu ada segitiga, namanya segitiga restitusi. Ini pasti sudah kita lakukan, tapi mungkin urutannya belum. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitasnya. Jangan memberikan identitas gagal, tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan identitas sukses, identitasnya positif. Misalnya itu kata-katanya. Ketika misalnya ada teman, Pak Pius, kita pasti sudah semua melakukan kesalahan. Nah, itu kata-katanya, kalimat-kalimat yang digunakan pada saat menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu supaya tidak terlalu marah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi benar salahnya. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan itu ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh kalimat-kalimat yang kita gunakan pada saat memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah intinya. Karena kita tadi sudah membuat keyakinan dalam kelas, kita kembalikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut, kembali ke pertanyakan, menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati? Kira-kira nilai apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah
bisa melakukan restitusi segitiga. Dan ini diharapkan bisa dilakukan oleh teman-teman, baik itu saya, kepala sekolah, maupun rekan-rekan sejawat yang lainnya, untuk menerapkan segitiga restitusi ini di kelas, bukan sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah. Mungkin seperti itu teman-teman untuk materi kali ini. Nah, ini adalah contoh sekilas ya, contoh responnya ketika kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir. Nah, pada akhirnya kita membuat peraturan kelas, kemudian mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Itu ketika keyakinan kelas itu bisa diterapkan dengan baik, maka akan terbentuk lingkungan yang positif yang terjadi di dalam sekolah. Nah, dengan lingkungan positif melakukan hal-hal positif itu menjadi kebiasaan yang terus berlanjut, maka akan terbentuk budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang akan kita tuju untuk bagaimana kita bisa menjadi sekolah yang bisa berbudaya positif. Mungkin seperti itu materi saya pada hari ini. Ini yang terakhir ya. Terakhir post test. Karena sudah kita ada materinya, kusuruh kerja post test. Baca Miki. Baca panjang tuh. Oke, mungkin kita pending post testnya. Nanti sebentar setelah kegiatan ini, mungkin sebelum kita tutup ada mungkin sepatah kata dari teman-teman. Siapa ya? Bujum, silakan Bujum. Masalah apa? Ini masalah materinya. Ada budaya positif. Ya, terima kasih atas materi yang diberikan oleh Saudari Lele Intihani sebagai calon guru penggerak yang telah memberikan materi mengenai bagaimana budaya positif yang harus dilakukan di sekolah, kita sebagai guru, dan bagaimana kita memberikan budaya positif kepada siswa agar apa yang kita ingin capai terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Ju. Mungkin Bu ada kata-kata terakhir Bu. Baik, terima kasih Ibu Jun sebagai calon guru penggerak. Ini materi yang disampaikan sangat bermanfaat. Semoga saya hanya bisa berharap apa yang disampaikan bisa kita terapkan pada siswa dan diri kita masing-masing. Itu saja. Intinya adalah kita yang menyadari kita diterapkan pada diri kita masing-masing, terutama diri kita masing-masing. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Intinya kita bangun dulu motivasi yang ada dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa membangun motivasi intrinsik kita yang dalam diri kita, tidak bisa menggerakkan orang lain. Berarti mari kita bergerak secara kolaboratif untuk sekolah ini. Mohon mungkin cukup sekian. Jika ada salah-salah kata, ya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.